yang saya hormati Ketua Tim 9 yang juga bersama anggota yang sempat hadir pada malam ini, yang saya cintai Bapak Ibu masyarakat Kampung Tua Sungai Binti RT 01 11 Kampung Sungai Air yang sangat saya cintai. Pada malam ini kami selaku pemerintah mengundang Bapak Ibu Tim 9 Allahu Akbar untuk membuat suatu acara, yaitu evaluasi dan pertanggungjawaban laporan Tim 9 kepada warga masyarakat. Kenapa demikian? Tanggal 4 Desember Tim Kampung Tua terbentuk. Dalam proses perjalanannya sampai saat ini kita minta kalau bisa mereka melaporkan selebih yang selama mereka lakukan, mereka alami di lapangan, sehingga masyarakat juga tahu bahwa proses Kampung Tua ini sampai di mana. Karena masyarakat juga selama ini juga menanti-nanti. Tapi pada malam ini ya kita juga ada di sini dan kita bukan terbuka daripada tim untuk menyampaikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat juga tahu proses Kampung Tua ini. Untuk itu saya juga tidak memperbanyak kata, tetapi pada intinya saya minta kepada Ketua Tim 9 untuk menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban kepada waktu kami berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Mudah-mudahan kita selalu dirahmati dan diberi petunjuk dan jalan terang oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Amin. Kepada Bapak Lurah yang saya hormati, Bapak Dr. Jamil SH MH, dan kepada Bapak Firman selaku Korwil Sagulung RKWB yang saya hormati, kepada Pak RT yang saya hormati, yaitu kebetulan RT 01 RW 11, kepada bapak-bapak semuanya, anggota tim, tidak bisa saya sebutkan semuanya, bapak ibu semuanya yang hadir, yang saya hormati. Terima kasih Pak RT telah memberi kesempatan kami untuk berbicara dan melaporkan tentang gerak-gerik atau gerakan yang kami lakukan dari mulai pertama pemilihan tanggal 4 Desember sampai pada detik ini. Dari tanggal 4 Desember telah dibentuk melalui rapat musyawarah warga RT 01 RW 11 ini dengan memutuskan hal yang sudah diputuskan, yaitu yang pertama tentang penataan, yang notabene penataan sudah disepakati, yaitu sebagaimana tetap saya usulkan kepada RKWB dan pihak lurah, yaitu jalan yang ada. Yang kedua, pemilihan daripada tim 9 untuk pengurusan Kampung Tua ini. Dari keputusan tersebut kami melakukan beberapa program. Yang pertama yaitu program pertemuan warga, pertemuan tim 9 yang dilakukan secara rutinitas, secara bergilir tiap minggu sekali, setiap Jumat malam Sabtu. Kita lakukan secara bergilir dari mulai yang pertama di tempat saya pribadi, kemudian seterusnya sampai pada sudah nyampe giliran terakhir kayaknya ya. Sudah pas ya? Belum ya? Oh belum. Oh, malah belum nyampe giliran terakhir ya. Nah, yang belum bergilir kayaknya Pak Husen ya. Oh Pak Andreas. Ya. Belum nyampe giliran terakhir, rapatnya ya muter sekaligus silaturahmi, tetapi rapat terakhir banyak terjadi konsolidasi setelah itu. Jadi pertama yang saya rancang yaitu untuk silaturahmi dengan beberapa stakeholder atau orang-orang yang berkepentingan di luar. Di antaranya kami ingin bersilaturahmi sebenarnya
sebelum ada masalah dan seterusnya. Sudah kami programkan untuk silaturahmi dengan orang tua kita, Pak Haji Makmur juga sudah kita mau programkan, tetapi ada hal-hal yang sifatnya memang harus koordinasi, maka kita agak terganjal di dalam posisi ini. Kemudian yang kedua juga ada koordinasi dengan Pak Lurah, artinya kita lakukan silaturahmi Pak Lurah secara langsung yang sudah berhasil, yaitu di silaturahmi Pak Lurah, dan silaturahmi untuk yang lainnya kita batalkan. Kenapa? Karena ada hal-hal yang sifatnya masih belum utuh di tim ini sendiri. Kemudian keberadaan itu kami sudah sangat memperjuangkan hak-hak dan suara daripada keputusan rapat saat itu melalui Pak Firman, melalui Pak Lurah. Walaupun kita bertengkar, ya minta maaf, bertengkar yang secara batin, baik itu secara individu bahkan secara ya kelompok sendiri, pada bertengkar masing-masing, yang singkatnya semuanya tujuannya cuma satu, berjuang keinginan daripada Bapak Ibu, tetapi bagaimanapun tetap kami perjuangkan. Nah, ini nanti dari keputusan-keputusan itu sampai pada detik akhir kami melakukan perjalanan untuk audiensi atau hearing atau RDP dengan pihak DPR, Dewan Perwakilan Rakyat di Kota Batam. Sampai kami sudah ke sana melakukan pertemuan ke sana. Kami juga menyurati pihak Pemko Wali Kota Batam. Tetapi karena memang sudah instansi mewakili sudah datang semua kepada DPRD Kota Batam dan dipimpin langsung oleh Ketua DPR yaitu Cak Nur atau Mas Nur, di sini memutuskan hal-hal keputusan terhadap perjuangan yang telah saya sampaikan. Yaitu intinya tetap saya sampaikan, yang pertama keinginan masyarakat ya ini, keinginan masyarakat yaitu menata jalan yang ada, itu aja, itu yang saya perjuangkan sampai tempat DPR. Walaupun banyak negatif, walaupun kita saling diadu dan seterusnya, mungkin terjadi tekanan mental dan seterusnya, itu hal perjuangan yang biasa, merupakan pengorbanan menurut saya. Semua pasti ada pengorbanan. Nah, pengorbanan ini ada dua, baik mental, fisik, dan bahkan tenaga, pikiran, bahkan semuanya berkorban. Saya yakin kawan-kawan semuanya juga berkorban. Kawan-kawan yang ada di tim 9 semuanya berkorban, tidak hanya saya sendiri yang berkorban, termasuk beliaunya Pak Frans. Berkali-kali beliau datang ke Pak Lurah juga, itu merupakan pengorbanan waktu. Pak Suroyo, Pak Podo, dan seterusnya kawan-kawan yang lain ya, yang nggak sebut-sebutkan saya satu-satu. Pak Felix. Dan bahkan pertemuan kita sering minta maaf mengganggu kegiatan kita, tetapi bagaimanapun tidak, karena kita sudah dipercaya oleh masyarakat, ya harus berangkat. Jam 9 pertemuan sampai siang pun yang terganggu, bahkan pekerjaan saat itu juga banyak yang terganggu. Di antaranya siapa yang terganggu? Ya kawan-kawan yang bekerja dengan sangat terpaksa, ya kita kasih tahu, ini pertemuan di sini, ini pertemuan sampai terakhir pertemuan di gedung DPR. Pertemuan di gedung DPR telah memutuskan dari RDP yang ada, di antaranya perlu konsolidasi atau koordinasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan di sini, stakeholdernya, yaitu RKWB dan Lurah Sungai Binti, karena selaku perwakilan pemerintah dari pemerintah Kota Batam. Di sinilah yang saya lakukan, dimanapun sudah sampai terdengar daripada anggota Dewan. Dan saat itu disaksikan oleh banyak orang yang datang, diantaranya di anggota Dewan, mungkin ibu-ibu juga ada yang sebagian datang. Bapak-bapak juga ada yang sebagian datang untuk ke anggota Dewan, menyampaikan daripada keinginan yang sudah ada. Dan bahkan dibacakan keinginan itu. Dan saya nggak merubah sedikit pun daripada keinginan bapak-bapak dan ibu-ibu. Yang penting sudah saya sampaikan, itu aja sudah gugur kewajiban saya. Oh, nanti jadinya bagaimana, diterima apa tidak, ya sudah, saya tinggal pasrah saja. Ya mudah-mudahan
mudah-mudahan sampai detik akhir ini maka sudah terjadi sering rapat di luar karena disuruh oleh pihak DPRD untuk berkonsolidasi, untuk berkoordinasi, membicarakan dululah rapat-rapat. Maka kita sering, saya ngikutin daripada keputusan itu. Saya siap kalau diundang, maka saya sering diundang rapat di antara kawan-kawan ini, diarahkan kepada di kantor lurah saat itu. Udah hampir 2 kali ya, 3 kali ya, 2 kali. Ya, jadi sudah konsolidasi. Dan singkat cerita, bahkan sudah ada keputusan-keputusan yang mulai mengkerucut. Di antaranya, maka nanti bapak-bapak boleh berbicara, bebas berbicara, silakan, nggak apa-apa. Boleh mengkritik saya, boleh bahkan minta maaf, boleh ngoreksi saya juga boleh. Saya seorang manusia yang masih ada banyak kelemahan dan kekurangan. Pasti saya bukan manusia yang paling sempurna di sini. Pasti banyak kekurangan. Maka nanti tolong dikoreksi aja, nggak apa-apa. Kemudian singkat cerita, sampai kedua kalinya saya tetap datangi. Saya rapat-rapat, minta maaf, tidak pernah saya absensi kalau saya diundang secara organisasi. Walaupun itu pahit rasanya, tetap saya datang. Walaupun pahit rasanya, tetap saya datang. Mau manis, mau pahit, tetap saya akan datang. Saya akan beranikan diri saya, walaupun bonyok sekalipun, walaupun saya nanti dipanggil kemana, itu saya tetap siap. Itulah konsekuensi saya. Dan sifat saya memang kayak gitu, minta maaf Ibu, Bapak. Dan singkat cerita, biar nggak terlalu lama, nggak terlalu malam, karena beliau-beliau juga ya patut untuk dimintain untuk istilahnya nasihatnya. Keputusan diantaranya keputusan terakhir yang datang saat itu di lurah, minta maaf Pak Andi sakit, Pak Rabung sakit, hanya yang sakit saat itu. Pak Dore kalau nggak salah sakit apa kerja gitu? Kerja ya. Terus Pak Legino juga posisinya juga kerja, ya atau sakit gitulah. Pokoknya kalau nggak sakit kerja. Yang intinya cuma ada berapa, saya, Pak Puroyo, Pak siapa? Pak Podo sama Pak Frans ya, sama Pak Husen. Ya, di situ dengan dihadiri beliaunya memutuskan ada suatu keputusan yang memang ini nanti minta warga semuanya persetujuan. Maka saat itu ada keputusan yang memang terus terang saya jangan dulu Pak, saya masih menghormati masyarakat yang ada di Sungai Binti supaya nggak terjadi masalah. Artinya beliau menginginkan adanya pengukuran yang akan dilakukan oleh BPN ya Pak ya, dari BPN ya, dari lembaga BPN yang mana nanti kerjasama dengan RKWB memang sudah, karena mau membuat set plan akan diperjelas supaya Bapak Ibu tahu semuanya set plan-nya. Dan itu memang niat baik menurut saya. Kenapa? Karena sesuatu itu harus berjalan dengan jelas, jangan sampai nggak berjalan dengan jelas. Maka dari itu beliau mempunyai keinginan yang baik untuk membuat set plan. Set plan itu gambar di mana posisinya, di mana yang kena dikit, di mana yang nggak kena, itu beliau digambar dulu. Nanti insya Allah akan disosialisasikan kembali ya Pak Firman ya. Ya, nanti akan disosialisasikan kembali kepada Bapak untuk minta restu lagi. Itu insya Allah niat beliau-beliaunya sudah baik. Kenapa? Sudah mau menghormati bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Minta maaf. Maka dari itu, karena beliau juga mendengarkan apa yang saya minta juga untuk datang, dan bahkan posisinya minta maaf saat itu pengen mengukur hari Kamis. Jangan Pak, tolong Pak, saya hargai masyarakat. Alhamdulillah, beliau juga menyetujui untuk menghargai masyarakat Bapak Ibu semua yang ada di sini. Jadi saya yakin mudah-mudahan dengan kelembutan ini, kelembutan artinya apa? Tarik ulur yang mana bisa tawar menawar dari masyarakat untuk masyarakat bagi kita semuanya. Saya yakin insya Allah itu baik, sudah mulai ada dampak perbaikan. Maka tinggal gimana nanti polanya kita bicarakan bersama-sama sampai detik ini. Alhamdulillah tim 9 ya sudah minta sama Pak RW, Pak RT, saya Pak tolong bikin rapat evaluasi tim 9 dengan RKWB
dan kalau memang bisa evaluasi tim 9. Gak apa-apa, udahlah. Kalau memang nggak setuju, kalau setuju, saya serahkan lagi ke masyarakat. Misalnya begitu. Dan saya sendiri, pribadi saya sendiri, mudah-mudahan semuanya merasakan kenikmatan yang ada. Jangan sampai ada yang tersakiti, kan begitu. Dan dengan yang jelas, jalan yang jelas, yang sudah mulai ada terang, mulai ada set plan dan seterusnya, tetap nanti akan melakukan persetujuan dengan pihak masyarakat. Beliau sudah komitmen semuanya, tetap mengedepankan daripada kebudayaan lokal, daripada kearifan lokal. Kearifan lokal artinya di mana dia berpijak, di mana dia berada di sini, dia masih tetap menghormati Bapak Ibu semuanya, tidak semena-mena, tidak sewenang-wenang. Maka dari itulah saya masih menghormati beliaunya. Oke Pak, jalankan kalau memang kita masih menghormati kearifan daripada lokal itu sendiri, yaitu bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Jadi cukup sekian sambutan dari saya. Kalau memang nanti ada hal-hal yang sifatnya masih kurang dan mengganjal, mohon nanti ungkapkan saja setelah mungkin nasihat-nasihat dari beliaunya. Karena kami bukan manusia yang sempurna, bagaimanapun kami tetap mohon maaf sebesar-besarnya atas diri saya dan atas perwakilan tim 9. Belum tentu kami semuanya sempurna. Sebagai perwakilan Bapak Ibu, kami atas nama pribadi dan kebetulan tim 9, saya mohon maaf sebesar-besarnya atas mengemban amanah ini. Sangat berat sekali Bapak Ibu semuanya. Ya mudah-mudahan didapatkan solusi yang terhebat malam ini. Mudah-mudahan ada win-win solution atau keputusan yang memberkati bagi kita semuanya. Keputusan yang baik, keputusan yang sifatnya terbaik dari yang baik. Itu saja. Saya tutup, akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih atas Wakil selaku Ketua Tim 9 yang melaporkan hasil kerja mereka semenjak dipilih tanggal 4 Desember sampai saat ini. Saya rasa Bapak Ibu dengar ya apa yang disampaikan Pak Hakim? Benar. Oke, baik, terima kasih. Mudah-mudahan semua dengar, jangan sampai ada yang tidak dengar. Kalau bisa agak rapat tadi, jadi diskusi kita malam ini bisa menghasilkan sebuah hasil yang sangat memuaskan bagi kita semua. Baik, sebelum kita acara dialog dengan masyarakat, dengan tim yang mungkin kebetulan ada Pak Lura, ada Pak Firman, yang mungkin mereka memberikan sedikit kata sambutan kepada Pak Lura akan berikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah narjuhu tabiqori makarim al-alaq, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Pertama dan yang paling utama sekali tentunya rasa puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita sama-sama berkumpul di Pasum ini, di samping Tugu Kampung Tua ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sama-sama kita hormati Bapak Firman selaku RKWB Rumpun Kasanah Warisan Batam, yang berkesempatan hadir pada malam hari ini. Memang selalu hadir bersama kita. Yang selanjutnya yang sama-sama kita hormati ada Pak RT, ada Ketua Tim 9 Pak RT Pak Andi, Ketua Tim 9 Pak Abdul Hakim. Pak RW-nya mana Pak Andi? Kerja ya? Walaupun nggak ada. Coba Tim 9 sambil yang lain hubungi Pak RW. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan seluruh masyarakat RT 01 ya, RT 01 RW 11
Sungai Aleng, Kelurahan Sungai Binti, Kecamatan Sagulung. Saya selaku Lurah Sungai Binti mungkin sudah beberapa kali mengadakan pertemuan di tengah-tengah warga. Tentunya saya ingin memberikan sumbangsihnya, tenaganya, pikiran saya kepada semuanya agar terjadi pemerataan pembangunan. Apa yang sudah disampaikan oleh Pak Abdul Hakim selaku Ketua Tim 9 dan mewakili daripada masyarakat yang ikut hearing kemarin di DPRD juga sama-sama sudah mendengar bahwa pemerintah Kota Batam melalui stakeholder-nya akan melaksanakan penataan kampung kita. Perlu Bapak dan Ibu ketahui semuanya, yang akan dibangun di RT 01 RW 011 Kelurahan Sungai Binti ini diantaranya adalah yang pertama penataan tapak rumah supaya tertata dengan baik, layak, dan mendapatkan surat ataupun namanya legalitas. Yang kedua, kita ingin bangun sekolah SD. Sekolah SD kemarin di saat musyawarah juga sudah saya sampaikan, anak-anak kita mesti sekolah di sini, tak perlu lagi harus ke Pulau Bulu. Yang kedua, lokasi masjid itu akan disiapkan lahan seluas 40 meter persegi. Pak Firman, nanti kalau salah dikoreksi. Ketua, nanti kalau saya salah dikoreksi. Ya, akan dibangun lokasi atau area masjid itu 40 meter persegi. Yang ketiga, akan dibangun pasum. Pasum ini bisa digunakan untuk kegiatan posyandu, tapi kita siapkan lahannya dan lapangan, ya, pasum dan lapangan. Jalan akan dibangun agak beda dari tempat yang lain. Jalan diminta kemarin, kalau nggak salah saya 6 meter, ya. Tim 9 nanti kalau saya salah tolong dikoreksi. 6 meter itu tidak termasuk dengan parit. Jadi 6 meter jalan, nanti samping kiri dan samping kanan disiapkan masing-masing 1 meter. Ya, untuk drainasenya terserah drainase itu akan dibangun U40 ataupun U30. Jadi 6 tambah 2 meter 8 meter. Dalamnya 6 meter, disiapkan untuk lahan drainasenya adalah 2 meter. Ini cukup luas sekali, hampir melebihi daripada perumahan yang ada. Mudah-mudahan ke depan kampung kita ini menjadi kampung percontohan, kampung modern, apa yang disampaikan oleh Cak Nur, Ketua DPRD Kota Batam. Mudah-mudahan ini doa, bukan semata-mata doa saya, tapi ini adalah doa masyarakat Kampung Tua RT 01 RW 11. Perjuangan demi perjuangan, waktu demi waktu sudah kita lalui bersama. Saatnya RW 11, saatnya RT 01 untuk menata. Siapa lagi kalau bukan kita untuk menata? Yang akan melaksanakan penataan, juga warga itu sendiri. Nanti didampingi oleh tim 9, didampingi RKWB dan didampingi oleh kami pemerintah Kota Batam. Jadi warga itu sendirilah nanti yang akan sama-sama menata, ya. Jadi kita ingin bahwa kampung ini tertata dengan rapi, dengan baik, di mana set plan itu harus jelas dari awal. Di mana jalan, di mana nanti menghadap rumahnya, di mana nanti toilet, ruang tamu, jadi nanti tertata. Sanitasinya itu tertata. Itu yang disampaikan oleh Ketua DPRD dan harapan kita bersama tentunya. Dan yang paling ujung, yang paling klimaksnya adalah bagaimana rumah kita memiliki legalitas yang bisa kita wariskan kepada anak cucu kita.
Kami atas nama pemerintah Kota Batam, Kelurahan Sungai Binti, sudah setahun lebih di sini tentunya prihatin. Tidak bisa berbagi pembangunan di sini. Ini adalah momen kita bersama. Ini adalah saatnya untuk membangun kita. Kekuatan kitalah yang harus menentukan. Jadi saya harapkan antara tim 9 dengan warga saling bekerja sama untuk menata kampungnya sendiri. Yang menata bukan orang lain. Yang menata adalah tim 9 bersama RKWB, bersama warga, bersama lurah. Dan di sini apa yang sudah disampaikan oleh Ketua Tim 9, tidak ada yang tersakiti. Adapun nanti permasalahan atau kendala itu pasti ada. Tolong duduk bareng, diskusi bareng, sampaikan dengan kepala dingin bahwa semua itu ada solusinya. Sudah ada solusinya. Saya minta kepada Pak RT, Pak RW, tolong rangkul warganya agar penataan ini betul-betul penataan menjadi harapan kita bersama. Yang belum memiliki musola, yang belum memiliki masjid, nanti kita siapkan. Yang belum memiliki sekolah, kita siapkan. Yang belum memiliki posyandu, kita siapkan lahannya. Yang belum memiliki lapangan, kita siapkan. Ini adalah bentuk-bentuk perhatian kita bersama, perhatian pemerintah kota terhadap masyarakat. Kami sangat merindukan tentunya agar nanti Bapak dan Ibu, sanak saudara yang akan berkunjung ke sini sudah nyaman seperti daerah lain. Sudah terang benderang, jalannya sudah mulus, ya. Harapan kita menjadi masyarakat kampung tua yang modern. Ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Cak Nur, Ketua DPRD Kota Batam. Barangkali itu Bapak dan Ibu yang harus saya sampaikan. Nanti silakan tim 9 melalui ketuanya Pak Abdul Hakim agar bisa berkolaborasi, ya, bisa merangkul masyarakatnya, bisa memberikan penjelasan sejelas-jelasnya. Saya ingin masyarakat yang ada di sini betul-betul jangan tersakiti. Itu harapan kita bersama, tentunya bukan harapan saya semata, tapi harapan kita bersama. Kendala-kendala pasti ada, tolong bicarakan dengan tim 9, tolong bicarakan dengan RKWB dan saya selaku Lurah Sungai Binti. Tentu pekerjaan step by step akan kita diskusikan. Yang kerja bukan orang lain, yang kerja kita menentukan ukurannya. Karena ukuran yang diminta untuk tapak rumahnya adalah 8x12, ya, 8x12. Mungkin ya, barangkali ini ada yang rumahnya berlebih, ada yang kurang. Kita sepakati dulu, kita yang lebih kita kurangi, yang kurang kita lebihkan. Bukan itu maksudnya semata-mata, tapi bagaimana kebersamaan untuk menerima pembangunan ini bisa terrealisasi sampai ke legalitas, sampai ke surat rumah itu sendiri. Akan kita kawal agar sama halnya seperti di RW 012. Barangkali itu Bapak dan Ibu sebagai pengantar dari saya menyongsong untuk penataan. Saya harapkan nanti melalui tim atau ketua 9 perangkat yang ada dan masyarakat tentunya buatlah nanti syukuran. Tim 9 juga mensupport. Saya lurah akan mensupport dan RKWB akan mensupport. Mudah-mudahan kehadiran kita bersama, harapan kita bersama untuk melaksanakan penataan ini betul-betul terlaksana dengan baik. Kalau ada kendala-kendala apapun, tolong bicarakan dengan baik melalui tim 9, melalui kita yang ada di sini. Karena yang menata ini bukan orang lain, adalah kita sendiri. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semua. Terima kasih atas Bapak Lurah Sungai Binti yang menyampaikan beberapa poin penting untuk kampung kita ini. Baik, cara berikut
kami minta kepada Korwil, Pak Firman, langsung aja. Oke, baik. Jadi Pak Korwil udah menyatakan langsung aja karena ada perwakilan. Lalu saya, baik, kita masuk ke acara berikut, acara dialog. Dialog ini harus terbuka transparan, berani untuk ngomong, jangan sampai malam ini tidak ngomong, di luar baru ngomong. Iya, betul. Jadi malam ini harus betul-betul ngomong, harus betul-betul sampaikan hati unek-unek kalian pada malam hari ini. Karena kadang-kadang saya selaku pemberdiri bingung, kadang-kadang rapat ini tidak ngomong, di luar yang ngomong banyak. Jadi kadang-kadang kita ini yang menjadi pemberdiri juga penting. Jadi pada malam ini kesempatan untuk warga harus ngomong. Karena apapun bentuknya, untuk kampung kita, jadi harus berani ngomong. Benar salah ngomong dulu lah, daripada diam-diam tapi di belakang ngomong. Ini yang nggak bagus seperti itu. Mudah-mudahan sesi dialog ini berkepala dingin, hati yang dingin, sehingga kita bisa menciptakan suasana yang bagus, damai. Mudah-mudahan pada malam kita bisa mendapatkan hasil yang sangat memuaskan bagi kita semua. Amin. Itu harapan kami selaku pemerintah, selaku DRT di sini. Untuk itu saya kembali ke forum dan kepada ibu warga masyarakat yang mau usul pendapat, saya berikan kesempatan. Sekian dan terima kasih. Tanya lah. Tanya apa? Tanya sampai. Tanya coba. Yang mau ngomong silakan. Pak Jumi langsung. Siapa yang mau ngomong? Cepat Jumi. Cepat Jumi. Tidak. Kamu itulah saya minta dengan ada kondisi ada pemindahan, tetap ikuti jalan yang ada. Biar Jumi. Kenalkan. Nggak ada, berarti sudah selesai. Kembalikan itu. Berarti sudah selesai kalau sudah selesai. Ini Jumi Pak. Pak ini Jumi. Ibu Jumi. Ini Ibu Jumi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam buat warga Sungai Aleng semua. Salam sejahtera untuk kita semua yang hadir pada malam hari ini. Saya hormati Yang saya hormati Bapak Lurah, Bapak Lurah Sungai Binti serta Korlap Bapak Firmansyah, Pak Abdul Hakim serta RT 01 Pak Andi, Bapak-bapak Ibu, Bapak-bapak Ibu-ibu. serta Bapak-bapak Ibu-ibu semuanya. Di sini saya cuma ingin menyampaikan sesuai dengan hasil rapat kami mungkin di tanggal 4 Desember. Kalau tidak mengubah pikiran semuanya, ya kami pengennya ditata jalan yang sudah ada. Jangan sampai, ya tadi seperti Bapak Lurah bilang tadi, jangan sampai ada yang Terluka. tersakiti Atau terluka. semuanya gitu ya kan Pak. Itu aja yang ingin saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan di belakang tuh, sana belakang. Itu. Baik, ada lagi yang mau ngomong, mau berbicara, mau menyampaikan pendapat, silakan. Jangan di belakang sana. Taruh Jangan seperti kata Pak RT tadi, nanti di belakang Iya, baru betul. teriak sana teriak sini. Ada Pak RT. tadi. Malam semuanya ya. Malam. Ini cuma pertanyaan saja. Kalau tadi kan apa? Udah bikin jalan. Seandainya jalan kena rumah kami itu macam mana? Kami dikemanakan kalau itu? Itu aja.
kasih. Tadi yang enggak mau. Baik, Pak Endi. rata-rata mungkin ada pertanyaan yang mewakili dari Bapak dan Ibu ya. Biar saya jawab langsung. Jadi, insya Allah dalam waktu dekat kita akan menggambar set plan. Begini Bapak dan Ibu, kalau ini rumah, kita nggak tahu sekarang set plan-nya mana kalau belum digambar. Kita berupaya bagaimana menghindari bangunan rumah, tapi kita membuat tapak rumah dulu. Kalau itu rumah nggak kena ya nggak kita ganggu, kan itu. Kalau nanti kena rumah, tentunya akan ada solusi bersama tim dan kita. Nanti ada dibantu, ya dibantu. Karena kita sudah ada pos untuk membantu itu, ya. Ini saya kira ini hadir semua warga kita. Belum hadir, Pak. Nanti akan dibantu kalau memang itu terkena daripada bangunan rumah Bapak dan Ibu. Artinya Bapak dan Ibu jangan khawatir. Kita betul-betul akan menggambar bagaimana rumah, ada jalan, ada drainase. Makanya kita akan gambar dulu set plan-nya. Kita belum bisa bicara apapun kalau kita belum gambar. Tapi yakinlah Bapak dan Ibu, niat kami semua baik tim 9 ataupun kami pemerintah kota Kelurahan Sungai Piti tidak ada ingin menyakiti. Justru kami ingin membantu Bapak dan Ibu membangun selayaknya rumah. Ya, pasti kami ingin menata. Yang namanya menata berarti kan sekarang ini belum tertata. Kita judulnya penataan, berarti sekarang kan masih belum tertata. Kalau sudah tertata nggak mungkin akan kita lakukan penataan, ya. Yakinlah Bapak dan Ibu, judulnya penataan yang dilakukan swadaya oleh masyarakat RT 01 RW 11. Yang akan melakukan penataan kita semua, tim 9, RKWB dan kami pemerintah kota. Ya, jangan ragu dan bimbang. Tak mungkin langsung kita rubuh kompak, nggak ada itu. Abirman nggak ada ya, ya. Yang kerja kita, perintah kita, ya. Kalau terkena ya kita diskusikan. Hakim, kemana rumah saya Iya, kenal? bagus. Rapat tim 9 nanti. Rapat tim 9 nanti carikan solusinya. Jangan dibongkar kalau belum ada solusi. Ya Pak Firman, ini saya tegaskan. Jangan dibongkar kalau belum ada solusinya. Pak Ketua, Pak RT, ya tolong diperhatikan kita bersama. Ini perintah kita bersama, perintah saya. Pasti dan pasti ada solusinya. Saya yakini itu tidak mungkin permasalahan nggak ada solusinya. Saya ingin Ibu dan Bapak jangan khawatir, kita akan lakukan penataan yang terbaik untuk warganya. Ya, judulnya saja sudah penataan, nggak mungkin kita akan serak-serakan seperti itu. Judulnya sudah penataan, yakin dan percaya bahwa kita akan menata, hindari menyakiti. Tapi satu menjadi kata kunci. Untuk menuju yang lebih baik tentu pakai proses, ya, tidak bin salabin tentunya melalui proses. Untuk mencapai hari ini kesepakatan pada hari ini luar biasa Pak Hakim ya, luar biasa. Sampai saya harus ngomong keras sama Pak Ketua, padahal sama-sama ya kami Jawa, tapi keras sama keras. Tapi itulah demi mempertahankan egonya masing-masing. Tapi sebetulnya bukan ego. Tapi sebetulnya adalah kebenaran yang belum sampai ke kita semua. Nilai-nilai kebenaran yang belum tercapai sampai ke kita. Oh iya ya. Kalau sudah sampai ke iya ya, berarti baru tertangkap. Iya betul. Dan itulah yang kadang-kadang belakangan munculnya. Oh iya, rupanya begitu. Kalau belum, memang luar biasa Bapak dan Ibu. Tapi yakin dan percaya. Saya kasih garis bawah bahwa penataan ini betul-betul murni dilakukan oleh kita, ya, dilakukan oleh swadaya, tidak ada orang lain, ya. Kalaupun ada orang lain, ada itu bagian daripada kita untuk membantu proses penataan. Leading sektornya adalah kita. Oh ya, lupa saya, dan tidak dipungut biaya gratis. Ini tolong perhatikan.
Ini agak serius ini, masalah biaya. Nanti penataan ini betul-betul gratis, tidak dipungut biaya. Tim 9 melalui Pak Hakim nanti operasional yang keluar sampaikan kepada kami, Pak. Kalau ada dana talangan, talangi dulu Pak Ketua. Jangan tahu, ini serius ini. Pak Ketua ada modal kan? Iya, ini serius ini. Ya, jadi gini Pak Ketua. Sekecil apapun pengeluaran, nanti bikin pengeluaran, bikin apa? Narasi, apa? Laporannya, ya Pak Ketua ya. Termasuk malam hari ini. Kalau ada pengeluaran, entah apa-apa, sampaikan. Nanti tulis. Ini sudah masuk daripada bagian, ya, sudah masuk daripada bagian. Jadi saya minta Pak Ketua laporannya akurat. Malam ini pertemuan pengeluaran sekian. Nah, nanti sampai pada pengurusan legalitas rumah Bapak dan Ibu itu pakai operasional. Sampaikan kepada Ketua. Itu nanti kita carikan. Itu pasti ada, ya Pak RKWB ya, Pak Firman ya. Ya. Saya kira itu, makanya saya ingin yang sudah terbebani mungkin terasnya karena ini harus dibongkar, nak bayar lagi, itu jangan sampai terjadi. Ya Pak Firman, Pak Hakim, saya minta tolong betul masyarakat saya, tolong dibantu untuk penataan ini betul-betul nanti gratis, tidak dipungut biaya sama sekali. Masyarakat harus saling mengawasi, ya. Masyarakat harus saling mengawasi. Ya kerja kita, untuk kita. Apalagi masalahnya? Saya kira nggak ada masalah, Mas ya. Nanti kalau ada pekerjaan di sini, ya kita yang dilibatkan. Bapak ahli apa? Bikin jalan, ikut kerja gabung, ya, ngelapor ke tim 9. Begitu. Kalau ada pengangguran yang belum kerja, silakan lapor ke tim 9. Gabungkan saya, ikutkan saya bisa ini. Seperti itu kira-kira, ya. Jangan pula orang Batu Ampar nanti ikut kerja di sini, ya. Jangan. Setuju Bapak Ibu? Nah, nanti Pak Hakim, kemarin kami sudah bersepakat ya. Nanti kalau sudah masuk proses, sudah mulai kita untuk pekerjaan, kita syukuran dulu. Potong ayam. Potong ayam, potong kambing. Kemarin Pak Hakim dan tim 9 sanggup untuk 1 kambing. Tepuk tangan dulu untuk Pak Hakim. Iya, harus saya jelaskan. Betul nggak? RKWB 1 kambing. Tepuk tangan dulu. Pak Lurah ayam. Nggak ada duit dong. Udah 1 kambing saya. Nah, ya. Jadi ada 3 kambing, saya serahkan sepenuhnya nanti kepada warga ya. Tim 9 nanti 1 ekor kambing, saya lurah 1 ekor kambing dan RKWB 1 ekor kambing. Nanti silakan dikelola, mau dijadikan sate atau mau dijadikan gulai. Yang jelas kita harus senang. Jangan ada yang sedih. Kalau ada yang sedih lapor kita, lapor tim 9 ya. Tim 9 adalah tempat pengaduan kita bersama. Ada gundah, ada gulana, lapor kepada tim 9. Kita carikan solusinya. Ya Pak RT, Pak Abdul Hakim, jangan ada yang bersedih. Justru kita harus gembira. Setuju? Setuju. Ya, saya kira itu ya. Saya masih ada 4 acara lagi Bapak dan Ibu. Saya kira ini udah. Saya tadi kan bilang jalan 6 meter. 8 meter itu, ini jalan 6 meter. Samping ini 1 meter untuk parit. Samping ini 1 meter untuk parit. 4 meter Pak biasa. Nanti beda sama kampung bawah nanti itu pula. Oh habis semua. Oh gitu ya. Saya kira tadi 2 kali jalan 6 meter. Oh 6 meter udah sama parit. Itu ya Pak Kim ya. Oh revisi. Ini gunanya kita nih. Aku udah lebar kali jalan ya. Betul, makanya saya bilang mengalahi perumahan. Oh gitu ya. 6 meter sudah sama kiri kanan parit. Betul Pak Hakim. Jalan setengah meter. Pak Hakim bilang aja. Ya jadi gitu ya. 6 meter sudah sama parit. U30 aja lah ya. U30 atau U40. Masih luas itu. Masih dapat jalan 6 meter ya. Jalannya masih ada 6 meter. 6 meter lebih.
Iya. Udah nggak apa-apa, 6 meter. Kita tentukan tulisan nanti notulen jalan 6 meter. Sudah sama paritnya. Jalan 6 meter sudah sama paritnya, berarti 5 meter lebih lah. Kalau 30, 60 berarti 540. Ah, 540 luas sih, masih luas. Luas sekali tuh. Nanti Bapak Ibu kan punya mobil semua kan, bisa berpapasan. Amin ya Rabbal alamin. Kita harus bahagia ya Bapak Ibu ya. Kita harus bahagia. Kalau ada yang sedih, hubungi Pak RT, hubungi Pak Abdul Hakim. Kita nggak boleh sedih. Karena saya harus cari kambing satu, Pak Firman kambing satu, dan Pak Hakim juga cari kambing satu. Kita akan buat pesta di sini, kita akan buat syukuran di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Memang Pak Lurah yang seperti itu. Insya Allah Senin kita bersama tim 9 nanti akan turun membuat set plan ya. Nanti kalau Bapak dan Ibu ada waktu kita sama-sama kita turun di sini dari titik ujung-ujung, nanti yang ketua tim 9 yang tahu, nanti kita sama-sama akan sama Korlap ya, sama Korlap, sama saya, sama RKWB akan turun untuk membuat gambar set plan-nya. Masalah untuk syukuran itu tergantung RKWB, tergantung Pak RT dan ketua tim 9 kapal. Sampai sekarang pun saya belum dapat kambingnya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasan. Masih ada masyarakat yang mau tanya? Masuk. Jangan diam-diam. Ini kesempatan terakhir. Kalau lewat lewat terus. Jadi baik, terima kasih. Selamat malam untuk kita semuanya. Pak Lurah, Pak Firman, Pak RT, warga masyarakat semuanya. Ini saya mau sambung pertanyaan dari Bapak tadi aja. Pak Lurah udah menggambarkan kita masalah pelebaran jalan kan, 5 meter. Nah, sebelum kita cerita sampai pelebaran jalan itu, seandainya jalan ini kalau kena saya punya rumah, contohnya, itu ceritanya macam mana? Kita jangan sampai lari ke syukuran dulu, tapi tolong Pak Lurah berikan penjelasan dulu. Seandainya kalau jalan kena saya punya rumah macam mana? Terima kasih. Kan sama. Ya, tolong diperhatikan ya. Kan udah. Ukuran rumah kita, tapak rumah itu 8. Mas, mana? Sini aja Mas. Oh bisa. Ukuran penataan tapak rumah itu 8 kali 12. Sama kayak yang di bawah ya. Kalau nanti terkena teras kita, rumah kita diskusikan dengan tim 9. Kita akan diskusi. Nanti kalau terkena ini, ya kalau memang harus dibantu kita bantu. Ya, kita bantu. Kami akan upayakan tidak terkena rumah, tapi kalau terkena rumah pasti ada solusi yang harus saya bantu, yang harus tim 9 bantu. Dananya dari mana? Ada nanti. Kita cari, ya. Jelas? Itu. Udah ya? Kalau nanti ini kena nih, kena jalan ini. Hitung aja ini berapa seng ini. Lapor ketua. Ketua, itu seng saya sudah kena semua. Itu berapa duit? Proteinnya berapa, sengnya berapa? Kasih 2 juta. Terus itu? Gitu. Pasti harus solusi. Oke ya? Oke. Mas, udah? Oke ya? Udah mengerti? Jangan gitu Bapak. Kan ada solusi, kau tahu tidak solusi? Jangan kayak gitu. Lepas kan? Kau udah mengerti belum? Kalau Pak Lurah ya, kalau macam rumah saya 6 kali 5, terus Pak Lurah tadi bilang 8 kali 12. Apakah saya harus bayar tanah orang lagi buat jadi ke 8-12? Tidak. Sini. Bapak, yang rumahnya
ukurannya tidak sesuai 8 kali 12, umpama nih ukurannya sekarang rumahnya 5 kali 5, jangan dipaksakan sekarang 8 kali 12 supaya dapat 8 kali 12, tidak. Rumahnya yang Bapak ukuran berapa? Kan sudah dihitung nih 120, ya kan? Umpama terkena rumahnya, sekarang rumah Bapak ini ukurannya 5 kali 5, akan kita ganti menjadi ukuran yang sama 8 kali 12 dan tidak harus membayar. Jadi yang fondasi 8-12 juga begitu. Yang fondasi nanti, yang fondasi ya, yang belum jadi rumah. Sekarang ada yang punya fondasi aja, ada yang punya peta aja. Ya, ini gunanya kita diskusi ya. Yang punya fondasi saja itu akan dirapatkan dengan tim. Kalau kita mencukupi ukurannya, kalau kita Bang, saya jawab ya. Terima kasih Bang. Oke, kita diskusinya nih membangun Bang ya. Enggak, kalau merugikan kita nggak turun. Jadi makanya gini Bang, izin. Di sini kemarin kan kita pendataan bangunan 120 dulu yang kita fokuskan nih, yang betul-betul punya rumah. Dan ini ukurannya semua sama, 8 kali 12. Terus ada abang tanya, bagaimana yang punya tanah? Inilah guna tim. Nanti yang punya tanah ada kita selesaikan. Tapi polanya seperti apa? Tetap masuk ke dalam tim nanti rembukannya. Terus kalau untuk tapak ini kan saya tahu nih Bang, asal usul tapak ini dari mana. Tetap ada penyelesaiannya sesuai dengan pola kita, tidak ada yang tersakiti. Tapi kita fokus dulu untuk 120 rumah dulu. Pekerjaan ini kan banyak masalah nih Bang. Penyelesaian itu tidak bisa langsung sekaligus, satu-satu dulu. Satu-satu, makanya tahap pertama kita selamatkan dulu rumahnya 120. Setelah itu baru kita masuk ke tapak, bagaimana pola penyelesaiannya. Ketiga baru kita masuk saudara-saudara kita yang punya kebun nih, bagaimana pola penyelesaiannya. Kan itu. Jadi rumusnya sama, tidak ada yang dirugikan. Kecuali kita kesampingkan, oh nggak bisa 120 aja. Yang tapak kita nggak ini, yang punya kebun kita nggak ini. Itu nggak ada solusi. Itu baru namanya saling merugikan. Begitu Abangku ya. Sepakat Abangku? Ya. Jadi gini, saya tambahkan lagi izin Pak. Rumah kecil, besar, karena ini bicara kepentingan bersama, sama Pak ukurannya semua 8 kali 12 seperti yang di bawah. Tetapi bagi yang punya kebun, bagi yang punya tapak, ya solusinya apa? Ada nanti solusinya dengan tim. Sekarang kita fokus dulu untuk 120 rumah. Jadi intinya sekali lagi Abangku, tidak ada hak seseorang yang hilang dalam penataan ini. Itu yang kita tegaskan. Ya. 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 Oke, jadi itu ya, kita di depan Pak Lurah nih, mungkin Pak Lurah, Pak Ketua, tim 9, sekali lagi kita sampaikan tidak ada satu hak pun yang hilang dalam penataan ini. Tapi pola penyelesaiannya juga, dalam suatu penyelesaian itu jangan memaksa ke toilet Pak, ke toilet. Ya, Abangku ya. Mungkin itu Pak Lurah, silakan Pak Lurah. Ya, terima kasih. Kalau begini kan terang benderang ya. Ada yang kurang jelas, tanya. Ada yang kurang paham, tanya. Inilah gunanya kita diskusi, gunanya kita untuk musyawarah. Kalau ibu, bapak nanya di warung kopi, arah tuh Jamil tuh. Kayak kacau, murah tuh nggak ada apa. Aja gitu. Yang ada malah batu api, kompor yang banyak. Kan itu. Jadi kalau begini, kami adalah leading sektor. Kami adalah pemerintah kota yang harus mensejahterakan bapak dan ibu, masyarakat. Ya, kami diturunkan, diamanahkan untuk membangun. Inilah gunanya proses ini, makanya kami turun. Terima kasih Pak Muhammad Rizky atas masukannya. Tentunya kita suka dengan hal ini, untuk membangun, untuk ketemu, untuk diskusi. Saya ulang kembali, tidak ada hak-hak warga RT 1 RW 011 yang hilang, ya, tidak ada yang hilang. Kita utamakan dulu yang rumahnya ada, mau ukuran berapa kita utamakan dulu itu. Setelah itu baru kita bicara tapak yang punya kebun, ya. Demikian ya Bapak Ibu ya. Terima kasih ya. Kami nunggu nanti hari Senin kita sama-sama kumpul, yang ada waktu saja ya.
sekaligus nanti menunggu kapan untuk syukuran. Terserah saya serahkan kepada tim 9. Saya kira itu Bapak dan Ibu, terima kasih. Saya masih ditunggu lagi di 4 acara lagi malam ini. Kami atas nama tim 9, saya pemerintah kota, Kelurahan Sungai Biti dan RKWP tentunya mohon maaf. Kalau ada yang mau didiskusikan dengan ketua tim 9, silakan. Saya mohon izin dulu karena di Sakuba, Kebun Sayur, sama di depan kantor lurah itu mengundang saya. Mereka acara sudah mulai tapi masih menunggu saya. Jadi saya tidak bisa sampai selesai. Silakan diskusi dengan ketua tim 9. Tim ketua 9 akan menyampaikan kepada saya. Saya kira itu ya Bapak dan Ibu ya. Sekali lagi tidak ada hak-hak kita yang tersakiti dan hak-hak yang hilang. Pasti ada solusinya. Pasti akan ada solusinya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Lurah. Tapi saya minta Pak Lurah sama Pak Hakim, Pak sebentar. Memang itu karena agak penting ini. Dan memberitahu saya di masyarakat ini tahu saya. Jadi yang pertama saya menyampaikan bahwa apa yang disampaikan Pak Jumi itu menjadi penting bagi tim. Bahwa mereka merujuk kepada hasil kesepakatan 4 Desember. Itu menjadi penting. Nanti dicatat itu. Yang kedua, masukan daripada Pak Amor sama itu juga berbagi penting. Karena itu menjadi satu persoalan kendala di lapangan. Ketika rumah orang kita kena, kemana orang kita bawa? Solusinya seperti apa? Tolong diperhatikan sehingga jangan sampai ada persoalan di lingkungan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya merujuk ke 120. Di sini saya selaku pemerintah RT yang sekarang menjabat, data itu semua 203. Jadi kalau cuma 120 dipakai, sisanya kemana? Mau nggak kalau nggak itu mendapat hak di situ? Karena ini menjadi persoalan awal ini. Makanya kalau bisa itu didata ulang. Jangan sampai kita berjuang 130, karena data yang ada 200 lebih. Apa? Sementara data itu 2019 itu. Data itu 2019 dikasih oleh Pak Frans. Itu 2019. Setelah orang bangun rumah dari 2019 sampai 2023, apa nggak dihitung hak di situ? Ini yang menjadi persoalan. Jadi jangan kita hura-hura aja, tetapi persoalan ini yang kita harus pikir bersama. Nanti Bapak Ibu tepuk tangan, tapi hak Bapak tidak ada karena sudah 120. Ya. Ini yang kita pikir, ini persoalan di lapangan yang perlu kita selesaikan bersama. Jadi saya minta Bapak Ibu yang punya pondasi, tolong daftar ke saya. Karena kadang-kadang saya bingung, saya cuma hitung pondasi orangnya tidak tahu. Saya bagi suara, oh Pak, mana udah saya, sekarang ada pondasi. Tolong didata kembali, jadi saya bisa tahu. Iya, lapornya ke RT-nya. Secara keseluruhan, Tanah nggak mau melapor. rumah ada penghuni, ada 104. 104 yang ada penghuni. Ya, rumah yang ada rumah tapi tidak ada penghuni itu 61. Fondasi itu 80. Total semua 203. Kalau nggak salah. Jadi ini persoalan awal ini. Jadi Bapak Ibu mendaftarkan 4 kali 5 dapat 12. Jangan sampai Bapak nggak dapat. Karena yang diperjuangkan cuma 130. Jadi siapa yang bangun rumah dari 2019 sampai 2023 itu nggak dihitung. Karena data itu 2019. Iya, betul. Betul. Ini yang perlu saya sampaikan. Jangan sampai Bapak ngamuk-ngamuk pula. Kenapa saya ada pondasi nggak dapat? Karena buktinya kan yang dipakai kan sudah 120. Diperjuangkan cuma 120. Nah kemana orang yang ini? Mau nggak setuju Bapak nggak dihitung? Tidak. Pasti nggak mau. Ya ini yang menjadi persoalan. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Lurah. Kalau kita bicara di lingkungan ini Pak Lurah, termasuk saya juga. Kita yang punya lahan. Sedikitnya itu kan harus ada komunikasi. Sebelum ada pelaksanaan, ada eksekusi apa? Tolonglah kita duduk bersama dulu sama yang punya lahan. Iya. Karena kalau orang ini kan memang beli rumah aja, beli apa aja. Tetapi mereka seolah-olah bahwa mereka itu punya lahan. Kita juga berpikir juga. Jadi maksud saya, cobalah kita saling menghargai dulu. Karena di sini kita punya lahan sekitar berapa orang? 3-4 orang yang masih punya lahan kosong. Cobalah kita komunikasi yang bagus, koordinasi yang bagus. Jika ketika pelaksanaan kan nggak ada masalah. Ya, kita berpikir kita secara manusia aja. Contoh saya punya nangka, saya punya kelapa, ketika ditabrak tanpa dibayar kan sakit punya. Apa nggak ada solusi itu? Saya bicara ini pribadi bukan RT loh. Karena saya punya kebun, saya punya tanam tumbuh di situ.
Ya kita bicara konteks manusianya aja. Kehidupan saya, masa penjara saya di kebun. Ketika saya punya kebun dilanggar, tanpa diganti rugi, tanpa dikasih apa, kan sakit sebenarnya. Betul kita bicara konteks untuk memperjuangkan masyarakat untuk kebersamaan, tetapi secara internal kan saya sakit. Itu yang perlu kita bicarakan. Ketika kita melakukan sebuah eksekutif tanpa ada kesepakatan, itu juga nggak bisa. Mau ukuran siapa? Sementara ada bangun komunikasi sama kami. Kita bicara, ini kita hak kita bersama. Ya tapi tolong, ini yang harus kita pikirkan bersama, baik RKWB, Pak Lurah sama tim 9. Karena ini persoalan mendasar yang harus kita selesaikan. Kalau tidak bermasalah, saya udah kaji semua masalah. Sementara pendataan itu nggak bersalah. Coba Bapak bangun dari 19 sampai 23, nggak dihitung. Bapak tahu nggak, cuma 110. Iya. Jadi Bapak jangan buat tepuk tangan senang biar dapat kamu, enggak. Yang jelasnya udah 110 aja. Tepuk tangan kok. Jadi saya minta Bapak punya fondasi yang belum melapor ke saya, segera lapor. Biar tahu namanya. Saya cuma tahu fondasi, namanya nggak tahu. Iya betul. Orangnya tinggal di Bengkok, orangnya tinggal di Tanjung Piayu. Jangan ada sampai tahu orang punya KTP itu. Iya. Betul. Jadi jangan Bapak mengharapkan beli 4 kali 5 tapi dapat 18. Jangan harap dulu. Karena hanya 120. Iya. Jadi saya minta sekali lagi, saya juga mau data yang akurat. Masyarakat yang mau bangun tapak-tapak, tolong melapor. Ya mungkin dulu mereka pernah melapor ke Kepala pas jangan Pak. Mungkin mereka lapor, tapi kalau bisa secara akurat tadi, Iya, betul. tolong lapor ke saya. Betul. Kalau nanti Bapak senang tapi Bapak nggak dapat kesempatan dapat itu. Itu aja. Dan saya minta Pak Lurah, Pak Firman, tetap itu koordinasi yang baik demi kampung kita, saya mendukung. Tapi secara hati nurani saya sampaikan ke Pak Lurah ya Pak Lurah tahu bahwa inilah kami seorang petani, pekebun, inilah bagaimanapun ya ada perhatian lah, jangan sampai karena kami punya kebun, kami punya luas, biar aja langgar buka jalan ke masyarakat, tetapi kami juga sakit. Karena itu adalah masa pencarian kami, Pak. Kami bukan seorang pegawai negeri sipil, kami masyarakat biasa dan kami ini petani. Dan mata pencarian kami itu di kebun. Itu yang harus kita pikir bersama, baik dari Pak RKWB, Pak Lurah dan tim 9 dan seluruh masyarakat. Coba kita bangun komunikasi. Dan satu terakhir, data yang punya rumah tapi tidak penghuni, tolong didaftar. Siapa-siapa aja. Karena banyak saya data, rumah ada orang tak ada. Gimana kita tahu punya siapa? Tanya orang tinggalnya di Bengkok, tanya orang di Batu Aji, tanya orang di Tanjung Piayu. Gimana kita tahu? Ini proses kamu tuh jangan sampai sebelum apa-apa udah masalah. Iya, betul. Itu yang kita jadi fondasi pun sama. Yang beli fondasi atau yang bikin fondasi tolong daftar. Jelas, akurat. Sehingga proses ke depannya nggak ada Pokoknya masalah. yang punya tanah Karena dengan ini pemerintah demi kerjasama juga lah ya. itu harapan saya saja. Tapi Yang kalau punya nggak tanah daftar, menjual tak nanti kalau nggak dapat, mau. Ini kenapa saya nggak dapat? Saya udah beli kok, saya udah bayar kok. Kenapa saya nggak dapat? Ini yang jadi persoalan. Iya betul Pak. Karena Bapak merasa pihak di situ. Pokoknya kerjasama yang punya tanah dengan pemerintah. Jadi maksud saya tolonglah bagi siapa yang bikin tapak-tapak tolong daftar. Mendaftar dengan jelas, alamat yang jelas. Sehingga kita pertanggungjawabannya juga jelas. Tapi kali ini kan nggak jelas kita pertanggungjawabannya. Jadi harapan saya Pak Lurah memang ini saya sampaikan. Kalau Pak Lurah tadi pergi mungkin Pak Lurah nggak dengar. Inilah hati saya sebagai petani Pak. Kami seorang petani yang sering bekerja seperti itu. Ya saya sampaikan dan mudah-mudahan proses perjalanan ke depan apa yang menjadi undang-undang dari masyarakat 2-3 orang tadi menjadi pusat perhatian sehingga proses perjalanan itu berjalan dengan baik. Jangan sampai disakiti aja. Karena bagaimanapun ketika rumah itu kena, kita juga manusia. Kemana orang kita pindah? Yang ketiga, kita harus pikir bersama itu. Jadi cuma itu saja Pak Lurah. Mohon maaf, memang mungkin ada kata-kata atau salah. Saya mohon maaf selaku pribadi. Dan saya kembali lagi kepada Bapak Ibu warga masyarakat yang mau usul saran lagi. Kalau nggak ada lagi kita tutup. Ya. Masih ada lagi? Enggak Pak. Enggak Pak, udah malam. Tidak ada lagi ya. Jadi kita tutup aja Pak Lurah ya. Oke baik, terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Andi. Itu keluhan daripada masyarakat walaupun pedas tetap diterima. Mudah-mudahan. Yang jelas Pak Lurah dan Pak Firman selaku Orwil RKWB akan mencoba mendekatkan diri kepada masyarakat, akan tetap menampung keinginan-keinginan daripada Bapak Ibu. Bahkan ada orang tua saat itu rapat terakhir di kantor lurah. Saya masih ingat
di telinga saya. Kebetulan ada beliaunya, Pak Tris ya? Ada, oh ya. Saat itu beliau yang dipertanyakan oleh Pak Andi, dipertanyakan oleh orang tua tersebut, yaitu minta kejelasan sebelum dilakukan untuk proyeksi apa istilahnya penataan. Mau minta hitam di atas putih katanya gitu. Putih pun berani kata jawaban beliaunya Pak Firman. Nggak usah ada hitamnya Pak, putih aja kita berani kok Pak. Itu yang masih saya rekam di telinga. Artinya beliau punya niat baik Pak. Udahlah, kita sementara ini positif itu lebih baik daripada kita banyak negatif. Entah kita belum tahu toh. Artinya mereka juga minta maaf, beliaunya datang ke sini, beliau datang ke sini, saya yakin punya niat yang baik. Udah, artinya masih mau nampung. Kalau beliau mengedepankan kekuasaan, saya yakin nggak akan pernah beliau ke sini, bahkan akan tetap eksekusi. Eksekusi. Mungkin begitulah ceritanya. Karena beliau masih mau datang ke sini, itu artinya menurut saya pribadi, beliau masih menghormati Bapak Ibu semuanya. Artinya apa? Benar-benar dari kita untuk kita, mudah-mudahan harapan kita tidak jauh daripada harapan kita semuanya, kan gitu ya. Kita berdoa saja, mudah-mudahan harapan ini nanti dipermudah semuanya. Dan mudah-mudahan semuanya menjadi lembut, halus demi kebersamaan semuanya. Itu saja, kayaknya cukup Pak. Ada ya, ada yang berdoa Pak, Pak Rabung, silakan Pak Rabung untuk menutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bahasa. Kepada saudara-saudaraku sesama seakidah, marilah kita mengaminkan doa. Dan kepada saudara-saudaraku yang Nasrani, cukup dengan berdoa sesuai dengan kerjaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir